Halo semuanya, bertemu kembali di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi ya. Setelah kita pernah membicarakan mengenai paradigma sosiologi, kita akan bahas mengenai perspektif sosiologi. Nah, sebelum kita membahas perspektif sosiologi, kita akan memahami dulu perspektif itu apa sih. Perspektif sebenarnya adalah cara pandang ya. Kalian kan pernah kemudian bertanya gitu, kalau misalnya bertanya pada seseorang, kira-kira kasus ini menurutmu bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Menurutku bagaimana? Nah, menurutmu, menurut kalian, menurut kita, itu adalah contoh dari perspektif. Jadi, perspektif sosiologi ini adalah merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara sosiologis sesuai dengan kaidah sosiologi. Atau secara gampangnya, perspektif sosiologi adalah bagaimana sosiologi itu melihat fenomena sosial dan mengkajinya secara sosiologis itu seperti apa. Nah, setidaknya dalam ilmu sosiologi ada 3 perspektif besar dari sosiologi, yaitu perspektif fungsional struktural, perspektif konflik, dan perspektif interaksionisme simbolik. Baik, kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perspektif fungsional struktural. Nah, perspektif fungsional struktural ini dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi yang sangat terkenal yang bernama Emil Durkheim ya, melalui teori sistem. Selain itu juga ada Herbert Spencer ya, melalui teori struktural fungsional. Dan dalam perspektif struktural fungsional itu melihat bahwa masyarakat itu seperti sebuah organ tubuh yang memiliki peran yang saling berhubungan. Jadi perspektif fungsional struktural itu melihat masyarakat itu merupakan satu kesatuan yang saling terhubung, dan di antara anggota-anggota masyarakat itu punya peran yang saling keterkaitan. Sehingga ketika ada satu orang atau satu komponen yang tidak ada, maka yang lain akan terganggu. Itu adalah contoh perspektif fungsional struktural. Contoh dalam aplikasi di masyarakat seperti apa? Misalkan seperti ini. Kita ngerti bahwa di masyarakat, di sebuah desa ada namanya RT dan namanya warga dan yang namanya kelurahan dan lain sebagainya. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Kita membayangkan bahwa kalau kita membuat KTP, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bisa langsung membuat sendiri? Nah, tidak bisa. Pasti akan ada keterkaitan dengan berbagai macam bidang. Ketika kita membuat KTP, kita minta pengantar dari RT, kemudian kita ke kelurahan, nanti ke Kapil, misalkan seperti itu. Bayangkan kalau misalkan RT itu tidak ada, apakah kita kemudian bisa membuat KTP? Nah, belum tentu. Sehingga ini merupakan pandangan dari perspektif fungsional struktural, bahwa menurut pandangan perspektif fungsional struktural bahwa masyarakat itu harus dalam kondisi yang saling teratur, saling memengaruhi, sehingga masing-masing fungsi itu berperan dengan baik. Kemudian di perspektif sosiologi yang kedua adalah perspektif konflik ya. Dalam perspektif konflik ini melihat bahwa masyarakat itu selalu dalam kondisi konflik, terjadi pertentangan, terutama terjadi pertentangan antara kelas atas dengan kelas bawah. Hal ini dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi yang bernama Karl Marx ya. Karl Marx melihat masyarakat itu selalu dalam keadaan konflik karena di dalam masyarakat itu ada 2 kelas sosial yang saling pertentangan, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar, di mana kelas borjuis itu selalu mengeksploitasi kelas proletar, sehingga proletar itu selalu dieksploitasi, sehingga terjadi pertentangan kelas sosial. Nah, bagaimana menciptakan keteraturan dalam perspektif konflik? Kalau menurut Marx, menciptakan keteraturan dalam perspektif konflik adalah dengan cara mekanisme kekuasaan, yaitu ada kekuasaan yang mengontrol masing-masing individu agar teratur dan tidak terjadi perlawanan seperti itu. Itu perspektif konflik. Kemudian yang ketiga adalah perspektif interaksionisme simbolik. Yang kemudian tokoh yang terkenal adalah Max Weber ya. Dalam perspektif interaksionisme simbolik ini melihat bahwa individu dalam proses interaksi di masyarakat itu selalu menggunakan simbol-simbol dalam proses interaksinya. Jadi dalam perspektif interaksionisme simbolik itu mencoba memahami simbol-simbol yang digunakan
masyarakat dalam interaksi. Contoh penggunaan simbol dalam masyarakat. Misalkan kalian bertanya, apakah kamu sudah makan? Ketika temanmu kemudian menggelengkan kepala, itu artinya kamu harus tahu simbol yang ditunjukkan oleh temanmu itu seperti apa. Artinya dia belum makan. Atau contoh lain, misalkan ada orang yang kemudian membeli mobil yang sangat mewah. Sementara di sisi lain ada orang yang membeli mobil yang biasa atau mobil yang sederhana. Padahal belum tentu orang yang mempunyai mobil sederhana itu lebih sedikit uangnya. Bisa jadi orang yang membeli mobil yang sederhana itu uangnya lebih banyak daripada orang yang membeli mobil yang mahal sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena orang yang membeli mobil mewah itu melihat bahwa mobil yang mewah itu adalah simbol dari status sosialnya dia, menjadikan mobil itu sebagai simbol untuk merepresentasikan dirinya sebagai kelas atas. Sementara bagi orang yang membeli mobil sederhana, walaupun dia sangat kaya, artinya apa? Dia tidak menjadikan mobil itu atau tidak menganggap mobil itu sebagai simbol yang merepresentasikan kelas sosial. Ya, itu adalah contoh dari perspektif interaksionisme simbol. Dan tiga perspektif sosiologi ini bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silahkan bisa tulis di kolom komentar dan kita akan bertemu kembali di penjelasan materi sosiologi berikutnya. Terima kasih.